untuk kebudayaan murni itu tidak sampai segitu. Maksudnya untuk kegiatan kita yang murni itu tidak sampai segitu, paling hanya 600 jutaan nggih. 600, 800 juta, 700 juta. Tapi yang lebih dari itu bantuan dari pusat itu untuk pendanaan. Kita punya cagar budaya atau objek wisata baru Pandan Kuning. Itu malah 20 miliar untuk membangun itu. Kemudian sekarang yang kedua 5 miliar begitu, tapi sudah alokasinya untuk sana begitu. Untuk kebudayaannya sendiri tidak sampai. Apakah ini Bu, memang pendanaan dari dinas itu hanya orang-orang yang punya koneksi atau bisa diakses oleh orang umum gitu? Kayak misalkan film, kemudian perpustakaan jalanan atau komunitas-komunitas lain bisa mengakses itu, atau hanya yang punya koneksi gitu? Bisa diterangkan dulu Bu. Sebenarnya bisa diakses kalau mencari di Bitly begitu, nggih, cari informasi gitu ada. Terus untuk anggaran OPD itu terbuka kan, bisa diakses oleh siapa saja untuk melihat. Nah ini komunitas-komunitas yang pengen pengajuan, nah ini dari Bu Ari sudah dipersilahkan. Jadi kalau butuh pendanaan silahkan hubungi Bu Ari aja untuk berkegiatan. Jujur saja kalau ini dari tadi saya digiring ke anggaran kegiatan ya. Jadi kalau sementara ini memang di kami itu karena kami meneruskan yang lama nggih. Itu DKD dengan Pepadi itu karena memang ketuanya kan ada di kami, jadi itu memang difasilitasi. Kemudian dari pusat juga ada begitu. Itu pun fasilitasinya hanya baru untuk rapat. Wah, hanya baru untuk rapat. Habis untuk rapat. Hanya sedikit. Okay. Hanya sedikit, paling 5 juta. Oke. Seperti itu. Tetapi katanya 10. Nah, iya, 10 juta. Jadi 2 itu untuk 1 tahun, hanya seperti itu. Tetapi sebenarnya tidak menutup kemungkinan nggih, kalau misalkan yang muda-muda ini berkegiatan kemudian jawil kepada kami, karena jujur kami kan juga sulit untuk mendekati yang muda-muda ini kalau tidak didekati, tidak kenalan, tidak diundang, atau mungkin yang muda-muda ini menawarkan proposalnya, menawarkan kegiatannya ke kami. Oke. Tapi itu weh, anak muda, sungkem dulu, masa suruh yang tua jawil. Mas Puput dan kawan-kawan harus nih yang menjawil duluan, masa yang tua dulu. Ya Bu, sorry saya ralat Bu, ini ada perjanjian kerja tahun 2022, totalnya 2.214.350 yang tanda tangan Bu Aris Tiarini dan Pak Suparmo. Nah, bisa diakses di website, jadi teman-teman bisa terbuka tuh pendanaan segitu, kemudian bisa diakses sama anak-anak muda nggak gitu. Ini yang sebenarnya pengen ditanyakan sama anak-anak muda. Kemudian untuk ruang-ruang publik atau ruang komunal, kreatif hub dan lain sebagainya di Kebumen terutama di kota sangat minim. Monggo Ibu. Jadi memang bidang kebudayaan ini masih penuh perjuangan. Jadi mohon dibantu juga dari yang muda-muda ini untuk menyuarakan bahwa memang Kebumen itu butuh tempat, lokasi untuk mengekspresikan diri, terutama di seni. Jadi kami sebenarnya juga ingin kita Kebumen itu ada gedung kesenian, ada DKD, ada dan sebagainya, ada. Gedung kesenian. Tetapi kembali lagi karena kami di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, jadi kami untuk dinas kami itu masih lebih dikejar untuk ke PAD-nya. Begitu. Jadi bagaimana caranya pariwisata itu berkembang, bisa menarik pengunjung sebanyak-banyaknya sehingga PAD atau pendapatan daerah meningkat. Oke. Mohon maaf saya potong Bu. Perspektif pariwisata kan nggak hanya soal ruang ya, artinya pariwisata Kebumen pasti identik dengan pantai. Betul nggak? Setuju nggak?
pariwisata, kemudian Goa Jati Jajar dan sebagainya. Pariwisata dan semacamnya kan bisa diakses atau bisa berupa pertunjukan dan lain sebagainya, Bu. Jadi nggak hanya soal ruangnya saja, tapi juga pelaku-pelakunya, Bu. Seperti apa, Bu? Pelaku yang bagaimana? Pelaku-pelaku kesenian kan bisa mengundang seperti pariwisata gitu kan, pertunjukan gitu kan, nggak hanya soal tempatnya saja, Pantai Pandan Kuning, kemudian Menganti, kemudian dan lain sebagainya kan berupa tempat ya, keindahan alam gitu. Kalau untuk pelakunya sejauh ini kami sudah mengundang, tetapi baru sebatas yang ada di database kami. Nah, di database kami itu memang untuk komunitas anak-anak muda itu belum. Wah, ini Gitu. jadi PR nih, Mas Puput, terus Mas Ides dan Rehan dan kawan-kawan. Ini jadi PR ya. Jawil duluan. Apa? Jawil duluan gitu. Jadi di database kami itu masih baru kesenian tradisional seperti kuda lumping, eblek, ketoprak, lengger. Oke, sedangkan kesenian kan lebih luas dari itu Iya. gitu. Kesenian kontemporer kayak graffiti, kayak macam-macamnya kan sangat mudah. Nah, musik dan lain sebagainya. Sedangkan di Kebumen jadi apa ya? Punya ruang tersendiri di tempat-tempat yang hampir tidak kelihatan bagi dinas gitu. Atau semacam ketika minta pertemuan harus di jam kerja dan lain sebagainya. Sedangkan anak-anak muda punya luang waktunya di malam hari, kemudian punya kebebasan dan lain sebagainya gitu, Bu. Jadi mungkin di hari-hari jam 9 ke kantor saya masih tidur itu, Bu. Waduh. Sebenarnya kami terbuka mau diundang jam berapapun, Bu. Karena kami juga terbiasa wayangan nggih. Diundang jam 7, mulainya jam 9 malam, selesainya jam 4 pagi, itu sering. Dan saya di kebudayaan baru mengalami ya lelean seperti harus itu. dibiasakan ya, Bu. Nggih. Namun karena di database kami memang untuk yang anak-anak muda yang kemudian bukan dari aliran kesenian tradisional, kami memang belum ada. Jadi justru sekarang kita ngobrol begini, saya mohon dibantu untuk inventaris datanya, kemudian lokasi, nomor HP yang bisa dihubungi. Terus kemudian jika itu memang kegiatannya kegiatan kesenian yang bisa sealur dengan program kami, ya akan kami bantu sebisanya. Oke, begitu. baik. Selanjutnya mungkin pertanyaan ke beliau Pak Fatoni yang selama ini punya untuk berkegiatan lebih fleksibel gitu, Pak, karena punya tempat sendiri, kemudian punya anggarannya sendiri dan pendanaan dari pribadi gitu kan. Nah, seperti apa, Pak? Mungkin bisa di-share atau nanti bisa saling ngeling lah, dari dinas punya anggaran, kemudian di Gombong ada tempat, kemudian di Kebumen ada tempat, kan bisa saling bertukar gagasan gitu. Oke, terima kasih Mas Haris. Saya juga pengen curhat juga kayak Mas Kapur. Waduh, curhat juga nih. Kita curhatnya nggak soal dana lah gitu ya. Kita paling teman-teman aja yang pengen berkegiatan dan sebagainya. Kalau untuk di wilayah barat maupun yang ke timur pengen menjadi tempat atau ruang, ya monggo silakan gitu. Atau tanpa fee atau ada? Enggak, free. Kita silakan tempat untuk berkomunikasi. Mas Puput sudah Sering membuktikan sering Oke. gitu. Nah itu loh, silakan buat teman-teman. Nah ini kan karena jauh dan dari pusat kota dan punya kiblatnya sendiri. Ini di kota seperti apa gitu kan? Tapi kalau memang ada yang memang kaitannya artinya ini kaitannya promosi ya atau dan sebagainya, pasti akan kita kenakan untuk biaya. Nah, biaya-biaya ini kita gunakan, kita olah kembali untuk kegiatan-kegiatan yang ada di Rumah Baca Tilaar gitu. Kita nggak banyak-banyak, muluk-muluk, paling snack pisang kacang gitu. Mas Puput sudah sering nyicipi. Oke, kita harus sepakat apresiasi terhadap ruang-ruang seperti ini, karena ruang-ruang seperti ini jadi ajang ketemu banyak komunitas, banyak
banyak pelaku ekonomi kreatif, banyak pelaku seni gitu kan, ada stakeholder juga, dan jangan sampai kegiatan ini selesai kemudian koneksinya juga hilang gitu kan. Bahkan saya harap dari pertemuan kali ini ada satu hal yang bisa dihasilkan, Bu, kayak misalkan pendataan dari database anak-anak muda komunitas di Kebumen apa aja sih gitu. Bahkan sampai di komunitas titik kumpul di Buayan atau di Buayan ya Bu, Ayah gitu kan, itu kan jadi momentum gitu, nggak selesai di hari ini juga, jadi apa ya, ibaratnya punya follow up-nya gitu, seperti itu Bu. Oke, dari teman-teman jika ada pertanyaan, saya buka pertanyaan karena diskusi ini banyak arah ya, bukan satu arah aja. Dari Bung Puput, Bang Ides, dan Rehan dan kawan-kawan, silakan, kami persilakan. Monggo Bung Puput. Ada pertanyaan, Bang Ides silakan. Butuh mic nggak? Nah, langsung maju ke depan aja. Ini Bang Ides salah satu pelaku komunitas juga, Perpusjal, yang tiap malam minggu punya panggung kolektif. Sempat pernah dengar nggak Bu? Kalau di ini Pak Kabul, wah baru dengar kali ini Walen. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ides dari Perpustakaan Jalanan Kebumen. Mungkin ke Ibu Ari itu. Ibu Ari. Pertama saya menggarisbawahi tadi itu bahwa Kebumen sangat memerlukan adanya ruang publik buat berkesenian, karena dari Perpustakaan Jalanan Kebumen sendiri kita tumbuh di jalanan dan kita tahu bagaimana geliat grassroots, akar rumput teman-teman dari seni musik, dari graffiti, dari sastra dan dari lainnya. Dan saya melihat di situ bahwa ini butuh pundak istilahnya, butuh pundak dari dinas-dinas terkait yang di situ memang punya wewenang dan punya kuasa untuk mensupport hal ini. Pertama itu ruang publik untuk berkesenian,